Pembaca yang budiman, cerita ini bukanlah cerita fiksi semata. Cerita-cerita ini adalah kisah nyata yang saya dengar dari para saksi mata dan mereka langsung menyaksikannya dan mengalaminya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, banyak kejadian-kejadian yang susah dimengerti karena keterbatasan akal dan pikiran kita sebagai manusia. Misteri. Kita boleh percaya atau tidak, tetapi bagi mereka yang mengalaminya, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Cerita-cerita semacam ini akan menjadi episode terpenting dalam pengembangan iman saat mereka mengarungi bahtera hidup di dunia ini. Tanpa bantuan dan kehendaknya, kita tidak mungkin mampu mengungkap makna dan arti dari semua kejadian yang ada. Sebuah misteri tidak harus menggambarkan kejadian yang selalu berkaitan dengan kemunculan hal-hal dan mengerikan, seperti hantu atau setan gentayangan. Misteri adalah suatu kejadian nyata di luar nalar dan kehendak kita sebagai manusia. Sama halnya dengan misteri di balik pintu kematian. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup mengungkapkannya. Sebuah misteri adalah privasi mutlak Tuhan dan tidak akan pernah menjadi milik manusia. Pada tahun 1969, pernikahan Yanti dan Firman berlangsung sangat meriah di kota Blitar, Jawa Timur. Mereka melanjutkan hidup barunya di kota Malang yang dingin, tempat keduanya bersama-sama bekerja. 4 bulan setelah pernikahan mereka, Yanti hamil. Tentu saja mereka sangat bahagia. Begitu juga dengan keluarga besar mereka. Dengan penuh perhatian, Firman dan Yanti mengikuti perkembangan calon bayi mereka. Mereka banyak membaca buku dan bertanya kepada orang tua tentang kehamilan dan kelahiran. Pemeriksaan ke dokter dilakukan secara rutin. Apa yang disarankan dokter dilakukan dengan baik, dengan harapan calon bayi mereka akan lahir dengan sehat dan lucu, tanpa kekurangan suatu apapun. 9 bulan lewat seminggu usia kehamilan Yanti. Saat yang dinantikan pun tiba. Yanti melahirkan bayi perempuan yang cantik dan lucu, seiring dengan tangis pertama sang jabang bayi. Saat itu dia langsung terdiam. Dokter dan tenaga medis yang membantu persalinan saling kalang kabut. Mereka melakukan segala daya dan upaya untuk menyelamatkan nyawa sang bayi. Sayangnya, sang jabang bayi tidak berumur panjang. Dia meninggal dunia di tengah kebahagiaan keluarga barunya. Menurut dokter, sang jabang bayi sangat sehat. Bahkan sesaat sebelum dilahirkan, dia masih aktif menendang-nendang perut ibunya. Yanti dan Firman sangat terpukul atas kematian putri pertama mereka. Keluarga besar hanya dapat menghibur serta menguatkan Firman dan Yanti untuk menerima semua kejadian sebagai takdir dari Tuhan. 8 bulan berlalu, Yanti hamil untuk kedua kalinya. Kali ini, Firman dan Yanti sangat berhati-hati demi keselamatan bayi yang dikandungnya. Yanti pun mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga. Selain ke dokter, Yanti dan Firman banyak berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa mereka dan meminta agar sang jabang bayi lahir dengan selamat. Firman juga meminta ibu mertuanya untuk tinggal bersama mereka sampai sang jabang bayi lahir. Hal ini juga memberi kekuatan batin bagi istrinya. Waktu yang dinantikan akhirnya tiba. Dengan hati berdebar dan harap-harap cemas, disertai doa, Yanti melahirkan bayi perempuan. Namun, putri keduanya pun meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan. Yanti histeris karena kehilangan anak untuk kedua kalinya. Dibantu saudara, orang tua, dan teman-temannya, Yanti akhirnya bisa menerima kenyataan pahit dan ikhlas.
Cukup lama Yanti dan Firman berusaha melupakan kejadian-kejadian tidak masuk akal dan tragis yang menimpa mereka. Hingga suatu waktu, Yanti hamil untuk ketiga kalinya. Kehamilan yang sama sekali tidak mereka harapkan. Keluarga besar Yanti dan Firman sangat khawatir jika peristiwa tersebut terulang kembali. Kehamilan ketiga ini memang tidak dikehendaki, tetapi Yanti dan Firman tidak mencoba untuk menggugurkannya. Yanti melanjutkan kehamilannya tanpa menaruh harapan apa-apa. Dia dan suaminya hanya bisa pasrah menunggu apa yang akan terjadi. Saat bayi ketiga lahir dan berjenis perempuan meninggal dunia, mereka tidak bersedih seperti sebelumnya. Keluarga besar Firman dan Yanti merasa curiga. Mengapa dari ketiga kehamilan Yanti semua berjenis kelamin perempuan dan selalu meninggal dunia? Ada apa ini? Pikir mereka. Dari segi fisik dan psikis, Yanti dan anak yang dikandungnya sangat sehat. Seharusnya si jabang bayi dapat melewati proses persalinan dengan sempurna dan selamat. Dokter kandungan yang menangani Yanti pun bukan sembarangan. Mereka pun mulai menganalisis dari hal-hal yang masuk akal sampai yang tidak. Mereka mencoba mencari tahu jawabannya. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan satu pendapat yang disetujui bersama. Apa mungkin roh semua bayi yang lahir itu sama? Apakah dia sekedar numpang lewat, kembali, dan kembali lagi? Berdasarkan kecurigaan tadi, pihak keluarga memutuskan sebelum jenazah sang jabang bayi ketiga dikuburkan, mereka memberi tanda titik hitam pada telapak kaki kirinya. Roda waktu berputar dengan cepat. Yanti dan Firman fokus pada pekerjaan masing-masing. Yanti juga sudah kembali bekerja sejak kematian bayi keduanya. Mereka berdua tidak lagi memikirkan apa yang telah terjadi. Sampai kehamilan keempat terjadi begitu saja tanpa disadari. Seperti kehamilan sebelumnya, Yanti dan Firman hanya bersikap pasrah tanpa menaruh harapan apapun. Sebaliknya, pihak keluarga besar Yanti dan Firman merasa cemas dan takut. Saat persalinan tiba, lagi-lagi Yanti melahirkan bayi perempuan yang juga tidak berumur panjang. Anehnya, pada bayi keempat ini, di telapak kaki kirinya terdapat toh atau tanda kelahiran hitam, mirip dengan tanda yang mereka berikan pada bayi ketiga. Kehebohan pun terjadi pada keluarga Yanti dan Firman. Mereka semua terkejut, sekalipun sudah menduga sebelumnya. Mereka menjelaskan kepada Firman dan Yanti, mengapa bayi-bayi yang dilahirkan Yanti selama ini selalu meninggal saat dilahirkan dan selalu berkelamin perempuan. Ternyata bayi yang dilahirkan Yanti selama ini adalah bayi dari alam akhirat. Percaya tidak percaya, Firman dan Yanti menerima semua kejadian yang menimpanya dengan perasaan berserah. Mereka percaya apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Seiring perjalannya waktu, Yanti hamil untuk kelima kalinya. Mereka berdua semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan banyak berdoa dan memohon ampun atas segala dosa-dosa mereka. Dan mereka pun meminta dengan sungguh-sungguh agar bayi yang kelima ini dapat menjadi milik mereka. Ketekunan doa mereka terjawab. Sang jabang bayi yang lahir dengan selamat, kali ini berjenis kelamin laki-laki. Firman dan Yanti sangat bersyukur atas kemurahan Tuhan karena mereka benar-benar bisa memiliki bayi yang kelima. Bayi itu menjadi satu-satunya yang hidup setelah kelahiran kelima. Bayi tersebut diberi nama Doni dan tumbuh sehat hingga dewasa. Saat ini, Doni telah berumah tangga dan memiliki anak-anak yang lucu. Hingga kisah ini ditulis,
keempat kakak perempuan Doni, yaitu sang jabang bayi yang meninggal tidak lama setelah kelahiran, masih merupakan misteri. Hanya Tuhan yang tahu rahasia di balik semua itu.